Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa faddala bani adama bil ilmi wal amali ila jami'il alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu di antara gelar yang disematkan atas bulan suci Ramadan, bulan suci Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Maghfirah, yang maknanya adalah bulan penuh ampunan. Kenapa Ramadan disebut sebagai bulan penuh ampunan? Karena sadarilah, di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan ampunan kepada hambanya yang melaksanakan ibadah di bulan yang mulia ini. Maka sudah selayaknya di bulan suci Ramadan ini, lebih-lebih di 10 hari terakhir yang tersisa dari Ramadan ini, kita bersama-sama memperbanyak memohon ampunan, istighfar dan bertaubat ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu dalam sebuah riwayat, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa apa yang bagus dibaca di 10 hari terakhir Ramadan untuk menyongsong datangnya Lailatul Qadar? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban bahwa doa yang semestinya dibaca di 10 hari terakhir Ramadan ini adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf. Engkau mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita di 10 hari terakhir Ramadan ini, kita memperbanyak memohon ampunan, istighfar dan bertaubat ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran pentingnya kita bersama-sama untuk beristighfar dan bertaubat. Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubatan nasuha. Menurut Imam Nawawi, taubatan nasuha itu adalah taubat yang sesungguh-sungguhnya, taubat yang sebenar-benarnya. Dan orang baru dikatakan taubatan nasuha apabila dia memenuhi 3 syarat utama. Yang pertama, orang yang minta ampunan dan bertaubat itu harus ada penyesalan. Maka dikatakan at-taubatu an-nadamah. Bertaubat itu berintikan penyesalan. Kenapa orang yang bertaubat meminta ampunan itu harus menyesal? Karena dalam dirinya dia telah melakukan hal-hal yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia menyesali terhadap perbuatan maksiat dan dosa yang telah dilakukannya. Maka orang yang bertaubat tapi tidak ada penyesalan dalam dirinya, sesungguhnya dia belum bertaubat yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, syarat orang bertaubat minta ampunan Allah itu adalah harus ada azam, niat yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa dan maksiat itu lagi. Maka sering dikatakan, jangan sampai kita bertaubat itu seperti taubat sambal. Orang kadang-kadang ketika makan sambal yang pedas, dia katakan, taubat, aku tidak mau makan sambal ini lagi. Tapi kadang-kadang sebulan kemudian, dia ingat nikmatnya, betapa nikmatnya pedasnya sambal itu, dia ulang lagi. Dalam hal dosa dan kemaksiatan juga begitu. Maka siapapun yang bertaubat harus ada komitmen tidak mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Kalau dia bertaubat dari berjudi, maka dia harus berusaha untuk tidak mengulangi perjudian itu lagi. Kalau dia bertobat dari berzina, maka dia tidak akan mengulangi perbuatan zina itu lagi. Kalau dia bertobat dari minuman keras, maka dia tidak akan melakukan minuman keras itu lagi. Kemudian yang ketiga, syarat taubat itu adalah harus ada al-iqla, yakni berusaha orang itu menjauhkan diri dari perbuatan yang dia taubati. Maknanya, kalau dia bertobat dari perbuatan zina, dia hari ini tidak mau mendekat kepada perzinaan lagi. Kalau dia bertobat dari minuman keras, hari ini dia tidak minum minuman keras lagi. Kalau dia bertobat dari meninggalkan salat, maka sekarang dia menjadi orang yang semakin tekun dalam melaksanakan salat, dan begitu seterusnya. Sadarilah, sebanyak apapun dosa seseorang,
Kalau datang kepada Allah dengan taubatan nasuha, minta ampunan yang sesungguh-sungguhnya, Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Dan menurut Imam Nawawi, apabila terkait dengan dosa terhadap sesama manusia, ditambahkan satu syarat lagi, yakni dia minta keridhaan kepada orang yang pernah dizolimi, pernah disakiti dalam hidupnya. Maka sekali lagi, kalau ini semua sudah kita lakukan, ampunan Allah akan datang kepadanya. Dan kalau ampunan sudah datang, Rasulullah menjelaskan, at-taib anid dunub kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa, diterima taubatnya, maka dia seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa itu lagi. Maka sebagai penutup dari tausiah ini, dikisahkan salah seorang imam besar, Imam Hasan Al-Basri, imam yang hidup di Basrah, didatangi beraneka ragam orang mengadukan masalahnya. Akan tetapi jawaban sang imam itu hanya satu. Dikisahkan Imam Hasan Al-Basri, seorang imam yang zuhud ahli ibadah ini, didatangi oleh orang yang satu mengadu, wahai sang imam, kami bercocok tanam tapi tidak segera turun hujan, apa yang mesti kami lakukan? Kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyaklah olehmu istighfar. Yang satu mengadukan, wahai sang imam, kami bercocok tanam tapi gagal panen, apa yang mesti kami lakukan? Kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyaklah olehmu istighfar. Yang satu mengadukan, wahai sang imam, kami berumah tangga tidak segera mendapatkan keturunan, apa yang mesti kami lakukan? Perbanyaklah olehmu istighfar. Wahai sang imam, kami menderita sakit tidak kunjung sembuh, apa yang mesti kami lakukan? Perbanyaklah olehmu istighfar. Wahai sang imam, kami berumah tangga tapi sulit dalam persoalan rezeki keluarga kami, apa yang mesti kami lakukan? Kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyaklah olehmu istighfar. Aneka ragam persoalan diadukan kepada beliau, tapi jawaban beliau hanya satu, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lama-lama orang kemudian melihat dan bertanya, bagaimana engkau diadukan berbagai macam persoalan kehidupan seseorang, tapi engkau hanya menjawab satu jawaban, perbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Kata Imam Hasan Al-Basri ini, beliau menjawab, sadarilah bahwa yang menjawab ini bukanlah aku, tapi Allah dalam Quran telah menegaskan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan, perbanyaklah olehmu istighfar kepada Tuhanmu, dan Tuhan kalian itu akan memberikan ampunan. Kalau Allah sudah memberikan ampunan, maka Allah akan mengirimkan hujan yang turun dari langit untuk kalian. Allah akan memperbanyak harta dan anak keturunan untuk kalian. Allah akan menjadikan bagi kalian kebun-kebun. Allah akan menjadikan kalian sungai-sungai. Betapa indahnya kalau orang sudah mendapatkan ampunan. Bukan hanya ampunan diberikan oleh Allah, tapi solusi-solusi persoalan kehidupan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita bersama-sama menjadi orang-orang yang tergolong minat tawabin wa minal mutatahhirin, orang-orang yang bertaubat dan orang yang bisa membersihkan dosa kita sehingga kita mendapatkan ampunan Allah di bulan yang mulia ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Selamat menjelang berbuka puasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kepulauan Riau.